Presiden Republik Indonesia yang negarawan, merah putih mengandung wujud keberanian atas kesucian. Buku 6000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini kita perlu menyatukan visi dan misi. Bagaimana agar kita dapat mewujudkan peradaban baru Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi pusat peradaban dunia. Dalam rangka mencapai hal tersebut, Indonesia harus bangkit. Salah satu upaya agar Indonesia dapat bangkit diperlukan suatu langkah kenegaraan, yaitu upaya untuk membangun karakter baru dari negara yang sejalan dengan lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Hal ini kami namakan sebagai Tricakti Nagari atau tiga kekuatan negara, yaitu Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keteladanan dan langkah para pemimpin Indonesia yang berjiwa merah putih, berkepribadian Pancasila, dan berwatak Bhinneka Tunggal Ika yang mampu secara terus-menerus menggerakkan semangat bangsa dengan memberikan keyakinan serta harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam hal ini dibutuhkan agar para pemimpin nasional, termasuk kami sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia yang negarawan, kuat, berjiwa besar, cerdas, berintegritas, dan pada pribadinya terdapat kesadaran untuk menjalankan tiga tugas utama ksatria. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bila diibaratkan, inilah Tricakti Nagari atau tiga kekuatan negara yang telah kami sampaikan tadi: Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesempatan kali ini perlu kami paparkan lebih dalam tentang sejarah dan makna merah putih. Lebih detail lagi, kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah merah putih. Mengenai sejarah dan makna Sang Merah Putih, kami ambil terlebih dahulu dari buku Mr. Muhammad Yamin yang berjudul 6000 tahun Sang Merah Putih yang diterbitkan pada tahun 1951. Buku 6000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin menjawab pertanyaan bahwa merah putih bukan hanya hasil perenungan sesaat. Sang Merah Putih disepakati dalam Konstitusi 18 Agustus 1945 bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih berusia sangat panjang. Sang Merah Putih sebelumnya berkibar di Jakarta pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia di muka Istana Merdeka 17 Agustus dan berbulan-bulan lamanya berkibar terus-menerus sebagai tanda kedaulatan Revolusi Indonesia. Adapun mengenai sejarah penghormatan merah putih, dalam buku 6000 tahun merah putih ini menunjukkan keunggulan Mr. Muhammad Yamin yang tidak hanya ahli di bidang sastra, hukum, dan politik. Yamin menyatakan usia penghormatan warna tersebut dilakukan sejak 6000 tahun lalu pada zaman purbakala atau prehistoria.
di mana perpindahan orang purba Indonesia dari Asia Tenggara melalui semenanjung Sumatera dan Filipina Sulawesi menghormat warna merah matahari dan putih rembulan. Dari zaman inilah lahir penghormatan yang bertebar di Nusa Indonesia dan seluruh kepulauan Austronesia. Kemudian, sejak 4.000 tahun kepercayaan asli memuliakan zat hidup, yaitu getih tubuh berwarna merah dan getah tumbuhan berwarna putih. Pada akhir zaman ini, penghormatan dilakukan di seluruh kepulauan Austronesia, terutama Nusa Indonesia. Di kaki Gunung Dempo, Sumatera Selatan, terdapat petilasan terbuat dari batu yang berlukiskan warna merah putih dan seorang perwira memanggul bendera dwi warna, dan di dalam kuburan purbakala tersebut terdapat manik-manik berwarna merah putih pula. Dari sisi bahasa, misalkan, bahasa-bahasa asli di Pulau Madagaskar, Filipina, dan Indonesia, Semenanjung Melayu, dan Asia Selatan, segala asal perkataan merah putih mengandung makna memuliakan. Begitu juga hukum adat di beberapa daerah. Selain itu, dari ilmu bangsa, lambang merah putih merupakan lambang sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi. Pada zaman protohistoria, menurut Pujangga Walmiki, pengarang kitab Ramayana, menyatakan tanah Indonesia dinamai Nusa Emas dan Perak, yaitu Kepulauan Merah Putih. Begitu juga abad 5, Maharaja Purnawarman kebesarannya dengan panji-panji atau kibaran dwaja atau bendera seperti tersebut dalam tulisan batu berasal dari kerajaan Tarumanegara yang mengendarai burung merah putih bernama Garuda. Perkataan dwaja dari bahasa Sanskerta yang berarti bendera ini pertama kali dipakai di tanah Indonesia. Penghormatan berlangsung terus hingga zaman sedia kala yang memuliakan warna tersebut, mulai dari Sriwijaya, Sailendra, Singosari, Majapahit, dan negara-negara yang berlindung di bawahnya, hingga terbentuknya negara Republik Indonesia. Warna tersebut dimuliakan dengan lambang kembang tunjung teratai merah putih, Garuda merah putih, aksara merah putih, dan di beberapa candi, lukisan pahat Hanuman api di Candi Prambanan dan Penataran. Selain itu juga dimuliakan di bubur beras Bang Putih dan dilukiskan di Kesusatraan Jawa Lama dan Indonesia. Kemudian dimuliakan dalam lukisan pahat di kaki Candi Borobudur semasa kekuasaan Sultan Agung, perang Diponegoro dengan bendera merah putih melawan Belanda, dan lain sebagainya. Pasca perang Diponegoro dan Imam Bonjol, sejak tengah abad ke-19 sampai pergerakan kemerdekaan abad 20, bendera merah putih terus-menerus dimuliakan sebagai warna gula kelapa dan lain-lain. Dalam catatan sejarah, merah putih kepala kerbau pernah dikibarkan Perhimpunan Indonesia di tanah Eropa. PNI dengan lambang merah putih kepala banteng, Angkatan Pemuda Indonesia di Yogyakarta, Partindo dengan merah putih banteng yang melambangkan keinginan merdeka dari penjajah. Yamin detail membahas warna dari berbagai ilmu, bahkan soal makanan sebagai penghormatan dan pemujaan warna merah putih. Misalkan di Jawa dengan jenang abang putih, Irian Barat dengan pepeda atau campuran sagu putih dengan buah soradi berwarna merah. Cerita Jawa kuno juga mengenal bawang merah dan bawang putih, dan menak jinggo macan putih. Bahkan warna ini dianggap sakti dalam peradaban Yunani dan Romawi, yang menempatkannya dalam kedudukan luhur,
Corak merah melambangkan darah, mati, api, neraka, sumber hidup, kesehatan, sinar mentari. Warna putih melambangkan keluhuran dan kebaikan. Bahkan warna kuda penarik kereta kepahlawanan kemenangan di kota Roma adalah berwarna putih. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengenai makna dari sang merah putih menurut Yamin, sang dalam sang merah putih berarti memuliakan kepada benda bersejarah itu. Merah putih sendiri adalah nama gabungan yang menyatukan dua jajaran warna yang dihormati sebagai lambang bangsa yang berkeinginan merdeka. Sampailah Yamin pada makna filosofis, warna merah putih bagi bangsa Indonesia mengandung arti sama dan tetap, yakni warna putih berarti kesucian, sedangkan lambang merah adalah keberanian, atau dengan kalimat merah putih mengandung wujud keberanian atas kesucian. Makna inilah yang paling dekat dengan kesungguhan dan kedudukan warna merah putih dalam sejarah dan penyelidikan pengetahuan ilmu bangsa, jiwa agama, bahasa, dan prehistoria. Sedangkan pengertian-pengertian lain pada dasarnya bersumber pada arti umum ini juga. Sebelum menjadi bendera negara, warna merah putih dimuliakan dan kemudian menjadi warna kebangsaan, yakni lambang rakyat yang bercita-cita merdeka dan berjuang mencapai itu. Sedangkan sebagai bendera negara adalah lambang kedaulatan. Yamin menyimpulkan dasar kedua lambang ini sebenarnya sama, yakni sama-sama kedaulatan negara atau sovereignty of the state. Yang berbeda adalah tingkatannya. Bendera negara adalah lambang kehormatan Republik Indonesia yang mempunyai kemerdekaan ke dalam atau internal independence dan kemerdekaan keluar atau external independence dan interdependence. Meski hanya sebuah benda, bendera adalah lambang negara. Hampir semua negara menghormati lambang-lambang dan simbol negara. Dan sejarah bendera merah putih memiliki sejarah panjang yang tidak hanya sebagai warna yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan, namun setua usia zaman sebagai warna yang dimuliakan.